Masuk. Masuk. Tapi pertanyaan nih, Oke. Om Deddy kan bilang gak mau sulap lagi waktu Betul, itu. betul. Bilang gak mau di TV lagi. Betul. Tapi sebenarnya ada nggak keinginan-keinginan sedikit aja pengen balik punya program TV, dikit aja, atau pengen sulap lagi? Oke. Ini kalau gua ngomong lu kaget. Oke. Kenapa nih? Gue ada dua. Yang satu gue tuh nanti pengen ketika usia gue 50 tahun tuh gue pengen punya acara show sendiri lah. Oke, di TV? Nggak di TV. Kayak lu kalau lagi manggung komik, Oh ya, stand up comedy. stand up comedy tapi Muter, sendiri ya. buat sulap. Itu keren banget sih. Iya, Magic in 50 Years. Gue gak bohong, itu keren banget. Itu yang mau gue buat. Kedua, Oke. gue tuh punya cita-cita punya acara TV. Lagi? Iya. Demi Allah, kalau berdua sama lu. Ya bebannya di gua lo Lo kasih. nggak ini sumpah. Kalau gue udah demi Allah masa gue bohong. Iya oke. Karena base-nya pada saat gue punya acara berdua sama lu di Trans. Di Trans? Iya dong. Di itu lah, CXO. CSO. Tapi kan itu kan by Trans kan. Iya. Nah, gue tuh kangen banget acara itu sama lu Yang berdua. bener. Iya. Karena menurut gue itu acara very simple. Iya bener. Kita ngalor ngidul gak jelas tahu. Enak banget berdua, nggak ada bintang tamu. Iya. Ngobrol, tapi ada satu tumbler ketinggalan, terus dia ngeliat ada orang lain yang bisa disikat, dia sikat, kena nih orangnya nih, ya kan, happy dia orang. Oke, terjadi nih, happy nih. Kenapa? Artinya gue ada di atas lu. Di atas siapa? Gue nggak merasa itu ada di atas pribadi, Pak. Gue merasa orang yang melakukan itu merasa dia ada di atas instansi. Oh, iya paham. Get point? Jadi dia dapat rasa penting itu jadinya. Iya. The whole instansi Pusing lu. kayak gini kan. Kayak gini lu minta maaf Iya, sama iya, nanti gue lah. kita akan cari orangnya kita. Nah, habis itu dilihat sama masyarakat, keluar lagi efek yang sama tuh. Tapi dari sisi masyarakat. Tapi dari sisi masyarakat bahwa ini orang udah begituin orang sampai begitu kita sikat abis-abisan, dia yang dipecat. Itu komedi sih. Iya, Kena iya. lu dipecat lu gara-gara kita semua lu. Iya, Nah, iya, itu iya. kan yang terjadi di sosial media kan. Iya. Apapun bisa jadi masalah, apapun nih bisa jadi masalah. Artinya kalau apapun bisa jadi masalah, apapun bisa fake. Balik ke yang tadi, lu mengatakan bahwa gimana cara menilai orang, jujur aja kalau dengan udah ada sosial media seperti ini sekarang, is very difficult menilai manusia. Oh iya. Gua merasa bahwa manusia sudah bukan manusia lagi. Lu tahu ada ini gak sih lagi heboh Gen Z Zero Post? Nggak tahu. Apa Jadi itu? sekarang tuh di beberapa negara itu ada gerakan Gen Z yang dengan menggunakan nama Zero Post. Apa mereka nggak mau They don't posting? post anything. Oh iya. Ya, dan jumlahnya semakin lama semakin banyak. I'm talking about millions. Oke. Mereka sudah merasa bahwa oh this is going somewhere really bad. Oke. Gitu. Makanya mereka udah mau detach dari sosmed. Iya. Atau kalau lihat Gen Z itu sekarang tuh ada yang begitu dibuka sosmednya fotonya cuma satu. Oke. Udah gitu kalau dia posting yang satu lagi, satu dibuang. Nggak ada lah masa kayak gitu. Kan konteks dari sulap itu kan adalah bahwa there is no magicians. Magician is an actor who act as magicians. Oke. Iya paham. Poinnya dapat kan? Iya. We are an actor, act like magician. Nah itu, jadi ketika mereka merasa, wah gue bisa bongkar, wah gue ada di atas lu nih, rasanya kayak gitu. Iya. Oke. Nah balik ke pertanyaan lu tadi. Balik ke pertanyaan lu. Lu nanya worth it apa enggak? Gue masih pernah ngalamin gini. Dan it's always happen. Jadi ketika nih misalnya nih teman-teman yang ada di kantor nih banyak. Lu tahu sendok bengkok? Oke. Tahu. Pernah nonton di YouTube caranya rahasianya? Pernah ya pasti ya. Oke. Jadi lu tahu tuh caranya gimana? Gua tanya, mau nggak gue mainin depan lu? Mau. Iya. Minta sendok nih. Ya pertanyaan gue, mau nggak gue mainin ini di depan? Mau lu? banget. Nah kenapa mau kalau udah tahu caranya? Iya. Mau lihat. Iya benar juga ya. Mau dibohongin sih. Satu mau dibohongin, akhirnya kedua yang dijual bukan sulapnya pak, Tapi. karakternya pak. Dan Dan gue diuntungkan karena karakter gue sudah terbuat dari dulu. Jadi this is not about sendok bengkok.
This is about Deddy Corbuzier bengkokin sendok gue. Wow. Udah nggak peduli itu mau bohong, itu mau apa, Deddy Corbuzier bengkokin sendok gue. Deddy Corbuzier baca pikiran gue. Tahu nggak? Tadi gue baru lihat sulap. Siapa? Deddy Corbuzier. Main apa dia? Jadi sudah namanya. Nah, gue diuntungkan dengan hal itu. Karena gue berhenti tepat di saatnya. Kalau gue nggak berhenti tepat di saat itu, gue akan kebawa arus turunnya. Gue nggak kebawa arus turun, Pak. So you quit ketika udah jadi legend ya? Ketika udah di atas. Udah legend nih. Dak gue. Lu ngerasa gue teman nggak sekarang? Iya, sedikit ya. Berenang terus kah atau? Kalau tahu? Iya kan? Gue parah. Iya. Soalnya kan sering foto di kolam renang lagi. You know what? Apa tuh? This is a funny thing. Lu lihat kulit gue, dibanding kulit luarnya apa? Parah banget ya. Jauh. Lu tau apa yang paling menyakitkan dari renang gak? Apa? Setiap hari gue renang muka gue hitam banget, Mas. Iya. Gak perlu gitu juga ngeliatnya. Iya, karena kan bawa lampu itu. Yang diprotes adalah gue belang, bos, kalau gue buka. Belang nih karena jam. Gue belang. Iya. Dan gue kan pakai whoops kan. Whoops. Gue belang udah kayak orang gila. Jadi makanya gue nggak bisa copot ini sampai sekarang. Jauh banget sih. Jauh banget. Jujur. Lu suka yang mana? Suka yang ini apa suka yang ini? Kalau dari derajat kebelangannya kayaknya suka yang kiri. Yang ini ya? Iya. Karena lebih aneh ya? Iya. Nah, jadi gue tuh lagi bingung kalau ternyata tiba-tiba satu saat gue nggak pakai, gue punya whoop. Apa yang harus gue lakukan? Gue mikir gini, gimana kalau ada cara? Lu mau yang ini ya? Iya. Gimana kalau ada cara? Kalau misalnya kita tuh supaya nggak terlalu kelihatan, kita pindahin gitu. Jadi lebih enak gitu maksudnya. Kok kenapa bisa pindah sih? Kok apaan sih? Ya maksudnya kalau begini kan gak kelihatan banget gitu. Ya tapi kok bisa pindah? Nah, lu coba deh. Ini masih ada satu lagi. Anjir, aneh banget sumpah. Ya, dilus radit rasanya gini. Bilang sama Aska gini, Aska, gue mau nanya satu hal sama lu. Bilang, apa tuh katanya gini. Gue itu lahir dari keluarga yang susah. Bilang. Jadi selama ini yang gue katakan bahwa bapak gue supir mikrolet, emak gue diusir dari rumahnya karena dia nikah beda agama dan beda ras pada saat itu. Gue itu ngalamin ketika makan telur dibagi 4. Gue ngalamin itu. Terus gue punya cita-cita jadi pesulap. Ini kan masalah ditambah masalah Iya. Maksudnya itu kan agak tolol kalau kita berpikirnya gitu kan. Gue punya cita-cita jadi magicians. Dan cita-cita gue jadi magicians ya adalah dari awal adalah gue pengen jadi magician nomor 1 di dunia. Walaupun itu anak kecil yang bicara ya. Walaupun itu anak kecil yang bicara. Nah terus bapak gue itu bukan orang yang mampu. Iya dia beliin gue buku, beliin gue apa, kadang-kadang beliin gue alat, dia harus nabung alatnya juga. Akhirnya gue cuma mainin mainan itu doang sampai hatam karena cuma punya itu. But I think that what makes me really good. Iya. Sama kayak lu punya mainan, kalau dulu tau gak Xbox yang harganya 10.000 perak, gamenya bajakan. Oh iya. Orang main gak pernah tamat tuh. Tapi ketika PS 700.000 lu main tamat tuh gitu. Iya, jadi bener. itunya kan. Nah, terus gue bilang sama Aska, do you know what the best thing my dad give me? Terus dia bilang, apa? Apa, Pak? Nothing. Wow. Nothing, katanya. Nothing. He give me love. That's it. He trust me. That's it.
Tapi yang dia kasih gue yang terbesar adalah nothing. Kenapa? He cannot support me. Dia nggak bisa support. Gue tahu dia mau banget support gue, tapi dia nggak bisa. Dari keluarga ini yang tidak punya apa-apa, and then Aska, gue bilang, gue tau gue bukan memberikan beban ke lu ya, gue bilang gitu ya. And then Aska, at the end, gue juara dunia loh ya. Wow, ya. Gue juara dunia, mentalis 2 kali, worldwide juara dunia. Gue satu-satunya orang Asia dapat penghargaan dari Amerika sebagai, gue tuh dapat penghargaan kayak the breakthrough Asian magician yang masuk ke Amerika untuk ngejuarain itu. Oke. Terus ya, kalau sampai satu saat gue mati, in my last breath, gak akan keluar kata-kata gue, I wish I do more. Gak akan keluar. Karena I know I cannot do better than this. Pertanyaan gue ke kamu. Terus pertanyaan gue ke Aska gitu. Yeah. Have you done everything to achieve your dreams? Atau privilege yang gue kasih ke lu justru malah diminish that things. Oh my God. Astaga. Wah, dia diem tuh. Itu worrisome sih buat gue juga sih. I feel that. Iya kan. Lu jadi lu you know, ya, lu ngerti. Jangan-jangan tuh jadi handicapnya dia gara-gara kita kasih ini. Pasti. Iya lagi. Dulu kita kemana-mana naik apa, jalan kaki begini nggak tega naik mobil. Gue nanya, nah sekarang dengan semua yang gue kasih ke lu, dengan privilege yang gue kasih ke lu dan sebagainya, urge lu segede gue nggak? Kalau enggak, it's dangerous. Tuh apa? Dia bilang apa? Dia nggak bisa ngomong. Mikir dong pasti. Dia mikir, dia diem. Terus dia bilang, iya pasti enggak ya.